if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Ya, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue akan bahas tentang Manchester United. Ya, Manchester United ini adalah sebuah tim yang beberapa hari ini sering diterpa oleh badai, oleh isu-isu, mulai dari pemainnya, mulai dari transfer dan sebagainya. Yang happening banget lah. Kita mulai dulu dari update soal Frenkie de Jong. Frenkie de Jong kemarin ternyata sempat diisukan kan oleh MU, bahkan sudah deal dan sebagainya dengan Barcelona, tinggal De Jongnya mau apa tidak. Ternyata De Jong ini kemarin menjadi orang pertama yang datang ke medical check up-nya si Barcelona. Jadi menjadi orang pertama juga yang akan bergabung ke latihannya Barcelona. Jadi ini semakin membuat fans MU bertanya-tanya dan juga tentu saja panik ya, dalam tanda kutip. Karena mengingat si Ten Hag ini kan mau banget si De Jong. Cuman ternyata De Jong dan juga Barcelona ya, dari statement-statement sebelumnya di mana Laporta juga bilang bahwa De Jong ini pemain kami. Dia happy di Barca, kami tidak ingin jual dia kecuali mungkin permasalahan gaji. Itu yang bisa membuat De Jong terpaksa dijual. Nah, kan kembali lagi nih bola panasnya di Frenkie de Jong. Mau nggak dia turunin gaji? Kalau dia mau turunin gaji, bisa saja dia stay. Tapi kalau dia tidak mau turunin gaji sesuai yang diinginkan oleh Barcelona, gajinya De Jong itu sekarang 20 jutaan. Kalau dia tidak ingin menurunkan gajinya, kemungkinan dia akan dilepas. Nah, kemarin itu kan MU itu paling ngebet Frenkie de Jong. Mungkin kalau nggak ada MU, Chelsea mungkin bisa menyalip. Nah, jadi kembali lagi kita belum tahu kelanjutannya Frenkie de Jong ini seperti apa. Ya, apakah dia stay, apakah dia out, itu kembali lagi ke Frenkie de Jongnya. Apakah Frenkie de Jong ini mau dengan gaji segitu main di Barca, di klub yang memang dia sudah happy, atau dia pindah ke Manchester dengan pelatih yang dia sudah tahu, dia sudah paham gaya bermainnya seperti apa, tapi gajinya tetap, atau mungkin dia turun sedikit lah, tidak signifikan pada saat di Barcelona. Nah, itu kan kembali lagi. Jadi untuk fans MU bersabarlah. Gue tahu kalian sudah sering sekali kena PHP, kena isu ini itu. Bahkan sekarang Anthony dengan si Timber itu perlahan-lahan sudah mulai hilang isu-isunya. Update-update-nya itu sudah mulai hilang. Nah, ini gue nggak tahu, mungkin di balik layar masih ada negosiasi-negosiasi yang sangat alot, gue yakin. Karena MU bukan hanya mengincar dua pemain ini dari Ajax, tetapi ada seorang Lisandro Martinez. Itu juga masih diincar oleh Manchester United. Oke, segitu dulu dari transfer. Ya, kita lihat lagi nanti pemain-pemain seperti apa yang akan direkrut oleh Manchester United. Nah, lalu itu ada dari latihan ya, di mana dua pemain Manchester United ini eranya Ole, juga dari Mourinho, itu si Luke Shaw itu memberikan statement lah dengan gaya pelatihan dari si Ten Hag. Ten Hag ini kan baru ya, dan Luke Shaw bilang bahwa dia memuji gaya pelatihan Ten Hag karena memang Ten Hag ini terkenal dengan pelatihan yang jelas gitu loh. Jelas maunya mainnya itu seperti apa dan tegas. Dimana dia katanya itu, kata Lindelof juga, salah satu pemain itu, kalau dia tidak puas dengan apa yang ditunjukkan oleh pemain MU, sesinya di stop. Dia jelaskan lagi baru diulang. Nah, itu kan bisa dikatakan bahwa, dan kita sudah lihatlah beberapa cuplikan-cuplikan latihan Ten Hag itu sering sekali memberikan masukan, sering sekali memberikan kritikan terhadap pemain-pemain MU, memberikan instruksi. Itu sudah sangat jelas menunjukkan bahwa ya, skuadnya MU ini memang gaya bermainnya ada yang salah. Dan itu Ten Hag mencoba memperbaiki itu, mencoba mengubahnya dari awal lagi. Terus ada Fred, di mana dia memberikan statement, memberikan komentar bahwa ya, kita tahu bahwa berita soal MU ini, gue nggak tahu kenapa menjadi tim yang salah satu ruang gantinya itu menurut gue tidak private. Dimana banyak sekali kebocoran-kebocoran
Ya, kebocoran-kebocoran, beritalah apalah pemain gak happy dan sebagainya itu kan sering sekali dari zamannya Ole, Rangnick dan sampai sekarang. Nah, Fred juga bilang seperti itu dan dia juga sudah sadar bahwa ya lu tim terbesar loh, salah satu tim terbesar di dunia. Soal ruang ganti yang harusnya private menjadi private dari pelatih, dari pemain, itu bisa selalu bocor, itu kan ada yang salah. Nah, ini mungkin ada orang dalam juga yang membocor atau memang dari medianya yang sengaja mencari cerita-cerita, karena kalau bahas MU ini rame gitu loh. Mau tidak mau bikinlah rumor-rumor, hoax yang tidak jelas. Nah, itu Fred juga bilang seperti itu, bahwa jangan sampai lah istilahnya bocor lagi ya. Dan ya gue sih sangat setuju ya, karena untuk tim terbesar MU harusnya private lah seperti itu. Itu hal-hal kecil lah yang nggak harusnya terjadi pada Manchester United. Lalu ada kabar yang luar biasa juga untuk fans MU bahwa Maguire, kapten mereka, ternyata ditunjuk lagi menjadi kapten dari Manchester United di eranya Erik ten Hag. Dia juga sudah membilang bahwa Maguire ini kapten yang bagus lah, kasarnya seperti itu. Dia punya banyak pengalaman, banyak prestasi, ya prestasinya kalau di situ gue kurang setuju ya, tapi pengalaman oke, karena dia sudah lama di MU juga dan sudah dari zamannya Ole dia menjadi kapten. Dia timnas Inggris juga sudah cukup bagus dan dia sudah kenal lah karakternya sebagian besar dari pemain MU, itu gue setuju. Tapi kalau lihat dari musim kemarin ya gue agak mempertanyakan. Tapi kan kita nggak ada yang tahu, siapa tahu Ten Hag bisa mengubah Maguire ini menjadi salah satu back yang luar biasa, bisa saja, karena memang dia itu nggak, kalau secara kualitas tuh nggak jelek, tapi penampilannya memang tidak sesuai dengan kualitas dia musim kemarin. Musim kemarinnya lagi nggak buruk lah, bagus lah. Jadi gue harap sih Ten Hag bisa mengubah Maguire kembali ke penampilan terbaiknya. Pada saat di Inggris kan keren banget, beda banget cara mainnya, penampilannya beda banget pada saat di Inggris dengan di Spanyol. Lalu kita ke ini, dia berita terakhir, itu statement dari Erik ten Hag soal Cristiano Ronaldo. Nah, Cristiano Ronaldo ini kan kemarin sangat-sangat banyak berita simpang siur, gimana dia ingin, bahkan Fabrizio Romano itu sudah mengeluarkan statement bahwa Ronaldo ingin hengkang lah, Ronaldo nggak puas lah dengan pembelian MU dan sebagainya. Dia pengen cari inilah, dia sudah dikaitkan dengan Chelsea lah, inilah, Munchen lah, semua lah berita tentang Ronaldo yang sudah kalian dengar, sudah kalian lihat. Dan ternyata si Erik ten Hag ini menyatakan statement yang sama seperti manajemen MU berkali-kali sudah sampaikan, yaitu Cristiano Ronaldo tidak dijual, not for sale. Ya, jadi dia juga sudah jelaskan bahwa Ronaldo itu bagian dari planning gua. Gue sudah membuat strategi jangka pendek, jangka panjang yang melibatkan Ronaldo. Dan dia pun sudah berbicara dengan Ronaldo soal itu. Jadi dia tidak melihat Ronaldo ini akan pergi. Dan dia bilang juga, dia sudah bicara dengan Ronaldo sebelum isunya itu keluar. Dan dia nggak denger kok Ronaldo mau hengkang. Jadi gue juga mempertanyakan, berita Ronaldo mau hengkang ini dari siapa? Gitu loh. Keluarnya dari siapa? Bahkan dari pelatihnya sendiri ini tidak dikonfirmasi. Terus media itu dapatnya dari mana, gue juga nggak tahu. Dan ini sesuai dengan yang gue bilang. Kalau lu cek video gue soal Cristiano Ronaldo, itu lu bisa cek bahwa gue bilang Ronaldo tidak akan out. Jadi tenang aja MU, Ronaldo tidak akan out. Dia menyampaikan, mungkin beredar rumor-rumor itu untuk hanya sekadar menggeretak yang namanya manajemen, supaya bener nggak sih mau berubah, bener nggak sih mau merevolusi, bener nggak sih mau berbuat sesuatu. Kok transfernya itu pasif? Kan terbukti pada saat setelah statement itu Malaysia diresmikan, Eriksen katanya deal, Frankie de Jong dan sebagainya, itu kan di Sandro juga langsung ditawar. Itu kan terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh Ronaldo ternyata mungkin manajemen juga mungkin rada terpengaruh, jadi makin di speednya itu makin ditambah untuk meresmikan bla 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 bla, negosiasi dan sebagainya. Memang sampai sekarang baru cuman 2 yang hampir pasti. Satu sudah pasti, Malaysia sama si Eriksen.
Sisanya masih negosiasi. But itu sudah menunjukkan MU ini mau berubah. Dan seperti yang gue bilang, mana mungkin Ronaldo mau out. Kalau dia mau out karena nggak main di Champions League, itu dia sudah utarakan pada saat MU sudah dipastikan tidak akan main di Champions League. Ternyata kan dia masih fine-fine aja. Dia masih ngomong ke Ten Hag, dia masih mau bertahan, dia masih berbicara dengan Ten Hag, dan dia setuju. Dia mendukung Ten Hag untuk bisa sukses bersama-sama. Artinya bukan karena Champions League. Gitu loh. Kalau bullshit besar lah kalau karena Champions League Ronaldo nggak mau main di MU lagi. Jadi tenang aja untuk fans MU, ini masih akan berlanjut. Sampai nanti Ronaldo benar-benar mungkin kalau dia stay, dia akan kembali ke squad MU untuk menjalani pramusim. Kalau memang dia out, akan ada tanggapan resmi dari Ronaldo-nya sendiri. Jadi tenang aja. Jadi jangan jangan terpercaya dengan media-media hoax ya yang sering membuat rumor lalala, ternyata semuanya dimentahkan satu kata oleh Ten Hag. Ronaldo tidak dijual. Oke, segitu dulu dari gua tentang pembahasan Manchester United, khusus satu video untuk Manchester United. Segitu dulu, salam sepak bola.